Sebenarnya, kita bisa mempergunakan mereka untuk menumpas sisa-sisa orang Singosari yang melarikan diri. Dan kita bisa memberikan alasan bahwa Prabu Kertanegara telah kita tumpas karena sifatnya yang sewenang-wenang dan sangat bermusuhan dengan kita. Tidak bisa. Keputusanku tetap. Tangkap mereka hidup atau mati. Kalau tendangan itu dari jurus kuda sembrani, agak sulit disembuhkan hanya dengan totokan. Aki mengerti soal pengobatan. Sedikit-sedikit. Dulu pernah belajar waktu masih muda. Mesin. Nyai, badang cahayanya, Nyai. Istrimu menderita memar hati. Kehebatan jurus kuda sembrani bisa menghancurkan jeroan tanpa melukai kulit. Beri minum istrimu. Itu bisa melancarkan aliran darahnya. Mei. Minumlah. Nyai, besok belikan ramuan obat di pasar. Iya, Ki. Itu ada apa? Kok banyak prajurit mondar-mandir? Oh, ada buronan lepas. Katanya orang dari negeri seberang. Ada apa, Nyi? Tidak apa-apa. Pantas banyak prajurit. Iya, semua anak buah Putong Bajil juga disebar. Mungkin mereka mencurigai Lo dan Mesin sebagai mata-mata asing yang hendak membalas dendam pada Prabu Kertanegara. Padahal penguasanya sudah berbeda. Ayo, silakan makan. Terima kasih, Ki. Ya, saya pernah mendengar tentang penyiksaan utusan Maharaja Kubilai Khan oleh Raja Jawa. Apakah kalian akan mencari desa Kurawan? Kenapa dengan desa Kurawan? Ada apa, Nyi? Ki, prajurit-prajurit gelang-gelang sedang mencari buronan di pasar Jasun Wungkal. Dan ada seseorang yang mengikuti saya. Terus? Saya lewat jalan pintas. Bagus. Tapi saya kurang begitu yakin. Apa orang itu bisa mengikuti saya atau tidak? Masih ada waktu. Rebus ramuan obat itu. Cepat. Iya. Tangkap mereka. Empu Tung Bajil. Aki Pamiji masih saudara saya. Dia adik kakek saya. Jadi, biarkan saya saja yang menangkap pelarian itu. Bawalah pasukan yang banyak ke Bukluyur. Bagaimanapun tingginya ilmu seseorang, apabila tenaganya terkuras, cepat atau lambat pasti akan terkalahkan. Saya akan tawarkan Aki Pamiji dengan hadiah. Oh. Hati-hati, Mei. Untuk sementara kalian tinggal di sini. Saya akan selalu mengirim makanan ke sini. Ada celah tembus di dalam, Ki. Tidak, ini bukan gua. Hanya ceruk. Percayalah, tempat ini sangat aman. Terima kasih atas kebaikan Aki. Jangan lupa, minum obatmu lagi. 2 kali minum lagi, luka dalammu akan sembuh sama sekali. Di sana, ada Aki Pamiji. Kalau tidak salah, kamu yang sudah mengikuti aku dari pasar tadi pagi. Ya, mula-mula saya mencurigai Nyai membeli ramuan obat untuk luka dalam. Tapi begitu saya tahu Nyai masuk rumah ini, saya lega. Karena saya tidak asing lagi dengan rumah Aki Pamiji. Beliau adalah adik kandung kakek saya. Jadi saya dengan Aki masih kerabat dekat. Aku istrinya. Ada apa mencari Aki? Oh, maaf. Kalau istri Aki yang dulu, saya kenal.
Kenapa tadi kau tidak menghentikan aku? Dan bertanya, malah menguntit seperti maling, sampai aku takut. Sekarang mau apa? Ya, kebetulan saja. Saya di desa Jasunungkal sedang bertugas menangkap sepasang pendekar dari negeri seberang. Pemerintah Gelang-Gelang memberi hadiah 10 ringgit bagi yang mau menunjukkan persembunyian buronan itu. Pendekar itu berkulit kuning, Nyai. Pengumuman. Barang siapa yang dapat menunjukkan tempat persembunyian 2 orang pelarian asing dari Kitai Nagari akan mendapat hadiah 10 ringgit. Dan bagi siapa saja yang mampu menangkap mereka akan mendapat hadiah lebih banyak lagi. Dari mana saja kamu, Nyi? Belanja keperluan dapur. Uang dari mana? Ya tabunganku. Jawab dengan jujur, dari mana uang ini? Kamu tidak perlu tahu, Ki. Yang penting kita tidak kelaparan dan bisa hidup sedikit lebih baik. Kamu telah menunjukkan persembunyian kedua sahabatku hanya untuk uang, Nyi. Aku sudah tidak tahan hidup selalu kekurangan, Ki. Aku juga ingin menikmati hidup. Menikmati hidup dengan mencelakai orang lain. Pikiran apa itu? Aku jijik dengan kelakuanmu, Nyi. Sebaiknya kita cepat-cepat meninggalkan desa ini. Aku tidak mau menyusahkan orang tua yang baik hati itu. Kasihan Ki Pamiji. Dia akan mengalami kesusahan gara-gara kita. Banyak orang kemarin. Kamu siap mempertahankan diri? Aku siap. Aku tetap menginginkan mereka hidup. Luyur, licik kamu. Kau rusak istriku dengan sogokan uang. Aki sudah melanggar hukum melindungi pelarian. Aki tahu akibatnya. Aki bisa dihukum gantung. Aki. Kurang ajar. Siapa dia?
Ikut aku. Aku inginkan mereka. Pokoknya kalian harus tangkap mereka. Besok, kalian harus lapor ke rumah. Ya. Ini semua gara-gara perempuan bercadar merah itu. Dia yang bikin kacau. Kalau tidak, mereka sudah bisa kita tangkap. Suamimu pasti kedinginan. Maaf, terpaksa kita harus lewat sungai untuk menghilangkan jejak. Siapa Nyisanak ini? Saya seperti pernah dengar suara Nyisanak. Pendekar lengan seribu? Bukankah kamu termasuk kelompok mereka? Ceritanya sangat panjang. Aku benci penguasa yang menggunakan jabatannya untuk bertindak sewenang-wenang. Serakah dan untuk kepentingan diri sendiri. Saya tidak bisa membayangkan. Apakah kami mampu membalas budimu? Kalau kalian ingin membalas budi padaku, artinya tanpa sadar, kalian ikut mendoakan aku agar menderita seperti apa yang kalian rasakan sekarang. Tidak usah membalas budi padaku, tapi bantulah pada orang yang membutuhkan pertolongan. Kamu betul. Tapi paling tidak, kami harus bisa mengenang kebaikanmu. Dan kami tahu bahwa Lengan Seribu bukanlah namamu yang sebenarnya. Namaku sebenarnya Sakawuni, dari desa Tanibala. Kasihan suamimu. Dia terkena pukulan jurus Segoro Geni. Aku kurang mampu dalam pengobatan. Kau harus merawatnya. Dan jangan tinggalkan dia sendirian di tempat ini. Apakah desa Kurawan masih jauh? Mungkin masih sehari lagi perjalanan. Tapi medannya cukup berat. Saranku, lebih baik suamimu kau sembuhkan dulu. Maaf, aku tidak bisa menemanimu lama-lama di sini. Karena aku harus pergi sekarang juga. Masih banyak yang harus aku selesaikan. Terima kasih, Sakawuni. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Aku pergi dulu ya, mencari obat untuk menyembuhkan lukamu. Kita sergap sekarang, Paman. Jangan. Lebih baik kita ikuti dia sampai ke tempat persembunyian mereka. Aku yakin dia sedang mencari obat untuk luka dalam suaminya. Lebih baik sekarang kita bereskan dulu suaminya. Baru kemudian dia. Lebih gampang, kan?